Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yunda Oktavia NPM 19220008 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan media berbasis komputer. Yang pertama yang akan saya bahas tentang pengertian media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan sumber informasi kepada si penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Nah, media yang selanjutnya yakni tentang media berbasis komputer. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Manager Instruction. Penggunaan komputer dalam media pembelajaran secara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama itu merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua itu mengevaluasi siswa. Yang ketiga mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat itu melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yakni membuat catatan perkembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya yakni tentang prinsip-prinsip media. Prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer itu harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetensi, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer itu bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Yang selanjutnya yakni berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau materi learning. Yang selanjutnya tentang peranan media berbasis komputer dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, peranan media berbasis komputer itu menjadi semakin penting di masa kini. Nah, karena apa? Karena sistem media yang terdiri dari komponen media-media seperti teks, gambar, grafis, animasi, video ataupun audio tersebut dirancang untuk saling melengkapi menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna. Selanjutnya yakni penggunaan media berbasis komputer dalam pembelajaran itu mempunyai manfaat antara lain. Yang pertama itu pembelajaran dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya atau dalam kelompok kecil. Yang kedua lebih efektif untuk menjelaskan materi baru yang bersifat simulasi, interaktif sehingga pembelajaran mendapatkan sesuatu pengalaman belajar yang menarik. Yang ketiga itu penilaian yang ada dapat memberikan umpan balik yang cepat pada mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya pada suatu masalah atau materi tertentu sehingga dapat digunakan sebagai penilaian simulatif. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yang akan saya bahas yakni tentang kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama yakni komputer itu memungkinkan belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Nah, dalam memahami pengetahuannya dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua itu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang selanjutnya yakni penggunaan komputer. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga itu penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan itu memberikan
leluasan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat itu kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Sedangkan yang kelima itu komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan terhadap prestasi belajar siswa. Itu tadi kelebihannya. Nah, sekarang yang kekurangan. Kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer itu yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua itu di samping itu ada pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang ketiga itu masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Di sini yang terakhir yang akan saya bahas yakni tentang media presentasi PowerPoint. Nah, sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata PowerPoint. Nah, PowerPoint itu merupakan salah satu program dalam Microsoft Office. Nah, PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint itu adalah sebuah program komputer untuk presentasi. Nah, Microsoft Office PowerPoint merupakan program aplikasi yang dirancang secara khusus untuk menampilkan program multimedia. Nah, program Microsoft Office PowerPoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di antaranya yaitu, yang pertama itu jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. Yang keempat itu seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Yang keempat itu usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan dari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.